aku masuk Fakultas Pertanian. Oke, ya adik-adik, mungkin adik-adik mengenal dengan istilah pertanian. Identiknya adalah sawah, ya. Identiknya dengan seorang petani yang kumuh, yang kotor, yang bekerja membawa cangkul ke sawah. Kita di Fakultas Pertanian bukan untuk menjadi petani yang tradisional, tapi adalah petani-petani yang milenial. Oh ya, jelas penting, apalagi ya di sini itu kan adik-adik mahasiswa baru Fakultas Pertanian UNS ini sudah memilih untuk belajar di Fakultas Pertanian, yang otomatis kalau sebagai mahasiswa itu sangat amat teramat penting karena otomatis selama 4 tahun ke depan itu kan yang dipelajarin adalah ilmu pertanian, ya kan? Dan untuk syarat kelulusan yaitu meliputi bidang pertanian. Penting yang lain adalah dengan adik-adik semua itu belajar ilmu pertanian, itu adik-adik juga bisa beramal. Sebenarnya ini terlihat sederhana, namun berarti. Bu Endah akan bertanya, kalian makan apa? Apakah bisa makan buku? Apakah kalian bisa makan besi, pasir, batu? Tidak ada satu orang pun yang bisa makan selain makanan yang dihasilkan oleh tanaman. Yang terburuknya adalah ya kita tidak bisa makan kalau misalnya kita tidak bisa melanjutkan pertanian ini, melanjutkan ilmu-ilmu ini. Keuntungan kita mempelajari ilmu pertanian banyak sekali. Di masa pandemi ini, bidang yang sangat kuat, yang sangat mendukung pemerintah saat ini yang tidak tergoyahkan adalah ilmu atau bidang pertanian. Jadi kalau COVID-19 bisa menyerang hewan yang katanya dilaporkan di Wuhan, itu bisa menyerang simpanse, ya. Di sana ternyata simpanse ada yang terdeteksi positif COVID. Ada saat ini tanaman yang terpapar COVID-19. Karena apa? Tanaman itu mempunyai dinding sel. Ya, makhluk hidup yang mempunyai dinding sel hanyalah pada tanaman. Sehingga pada masa pandemi ini yang masih bertahan, ya, yang saat ini diandalkan oleh pemerintah Indonesia khususnya, itu adalah bidang pertanian. Saya mau bertanya adik-adik yang ada di sini, calon mahasiswa baru, bukan calon lagi ya, tapi mahasiswa baru Fakultas Pertanian. Apakah ada yang kemarin memilih sebagai pilihan pertama di bidang pertanian? Kalau ada, saya acungkan jempol. Kalaupun sebagai pilihan kedua, saya juga tetap acungkan jempol. Ya, yakini bahwa pilihanmu itu tidak salah. Karena di bidang pertanian itu adalah orang-orang yang pilihan. Yang satu memiliki semangat untuk membangun negeri ini. Kedua, pasti ya IQ-nya lebih tinggi dari orang lain, ya. Karena apa? Kalau di pertanian itu pasti orangnya adalah orang-orang pintar, orang yang mau peduli terhadap lingkungan, ya. Jadi jangan ada perasaan bahwa di bidang pertanian itu hanya dipandang sebelah mata. Kita adalah bangsa Indonesia yang seringkali mendapat sebutan sebagai negara agraris. Ya, negara agraris apa? Negara agraris itu adalah negara yang memiliki pendapatan ya yang lebih besar. Tanya dengan apa? Dengan kita bisa bangga dengan bidang pertanian itu sendiri. Dengan kita bangga, kita merasa senang, kita merasa kayak wah aku nih di bidang pertanian loh, dan aku merasa keren gitu, dan aku merasa di bidang pertanian ini asyik. Nah, itu harapannya nanti bisa menginfluence orang-orang itu buat beranggapan yang sama dengan kita.
Pesan dan kesan Ibu buat adik-adik semuanya. Pesan saya sih adalah satu, bersyukur. Itu adalah semoga pesan yang selalu adik-adik ingat sampai kapanpun. Kita satu, harus menjalani apa yang sudah menjadi pilihan, ya. Dan kalaupun merasa menyesal telah memasuki di Fakultas Pertanian, mestinya nggak ada perasaan itu. Karena apa? Pilihanmu tepat. Satu, tunjukkan bahwa kalian akan berhasil menjadi petani milenial yang tangguh. Percayalah bahwa semakin banyak rasa syukur, itu nanti akan membawa adik-adik ke pintu kesuksesan. Sekali lagi, selamat menempuh masa-masa indah di dunia perkuliahan dengan banyaknya prestasi. Semoga banyak kebahagiaan dan satu, kebermanfaatan untuk semuanya. Amin. Semangat belajar, selamat menjadi mahasiswa. Ini beneran gak apa-apa aku masuk sini. Ayo masuk ke dunia pertanian yang berbasis manajemen yang baik, yang berbasis pertanian yang ramah lingkungan, sambil membuktikan diri bahwa saya juga melakukan itu loh. Jadi teman-teman muda itu jangan takut masuk dunia pertanian. Itu pasti punya halangan juga itu kan. Sesuatu yang besar halangannya juga besar gitu kan. Ya, halangan yang harus teman-teman hadapi ketika masuk ke dunia pertanian. Yang pertama adalah mungkin image tentang petani itu adalah kaum marginal, itu kesulitan yang pertama. Jadi teman-teman yang masuk ke dunia pertanian sebagai praktisi harus siap-siap mental. Walah petani gitu kan. Itu harus siap-siap bahwa kamu harus petani juga keren. Dua adalah petani konsumen. Jadi konsumen yang mau membeli produk dengan harga tinggi, karena di negara kita itu kan sudah rusak rantai distribusinya. Jadi rantai distribusi di negara kita itu sangat panjang, kayak kereta ada tengkulak 1, tengkulak 2, tengkulak 3 sampai tengkulak 5 bahkan. Makanya ketika petani pengen harga yang tinggi, maka petani harus menurunkan konsumen sendiri di perkotaan. Lah bagaimana caranya? Ya kita gunakan tim marketing yang hebat. Kita akses media sosial atau kita gunakan platform penjualan yang sudah ada, gitu kan? Yang sudah beredar di gadget kita. Itu mungkin salah satu cara mengatasi kesulitan yang kedua, yaitu cara menemukan konsumen di petani. Kesulitan yang ketiga itu tenaga ahli. Karena bagaimanapun juga produk premium itu kan, itu tidak bisa diciptakan oleh orang yang tidak punya ilmu gitu kan. Dia harus literasinya banyak tentang pertanian itu kan, wawasannya harus banyak. Adalah ya itu tuh ongkos produksinya tinggi, karena kebetulan saya menekuni di pertanian organik. Itu kan misalnya nyabutin gulma kan harus manusia, tidak bisa pakai herbisida. Untuk masalah prospek itu jelas sangat bagus gitu kan. Kenapa? Sekarang bayangkan saja, penduduk negara kita itu 270 juta jiwa ya. Untuk saat ini mungkin lebih sedikit gitu kan. Saya kemarin baca itu pertumbuhan penduduk kita per tahunnya itu 1,1%. 1,1% dari 270 juta itu kalau saya hitung itu sekitar 2,97 juta. Artinya ada 3 jutaan, ada hampir 3 juta penduduk baru di negara ini tiap tahunnya yang bakal menjadi konsumen para produsen pangan gitu loh. Belum konsumen lamanya gitu loh. Artinya apa? Artinya nggak mungkin produk pertanian kita itu nggak keserap. Seperti itu mungkin.
sebenarnya sektor pertanian itu menurut saya malah justru sektor yang paling bukan di semua waktu ya kan. Jadi bisnis pertanian itu nggak akan pernah mati kalau dunia tidak kiamat. Selama masih ada manusia, maka di situ juga sektor pertanian juga masih ada. Juga. Artinya ini kan sektor yang paling umurnya paling panjang. Dan saat ini itu jujur saja kita itu belum punya contoh-contoh perusahaan agro di Indonesia khususnya itu. Ketika ada pun paling perkebunan. Tetapi perusahaan pertanian yang dikelola dengan manajemen yang baik itu kan belum ada. Sedangkan perusahaan-perusahaan infrastruktur, perusahaan-perusahaan jasa, perusahaan finance itu sudah banyak di Indonesia. Tetapi kan kita memang belum ada perusahaan-perusahaan agro, gitu kan. Seandainya ada itu kan belum kelihatan banget di masyarakat, belum mencolok. Lah, justru ketika sekarang belum banyak perusahaan pertanian, itu justru peluang besar bagi kita, gitu loh. Ketika kita memulai sekarang dan tren ke depan itu bakal meledak. Dan kita sudah membesar, maka nanti momentumnya itu pas. Jadi pasar membutuhkan, perusahaan kita sudah mapan. Seperti itu. Makanya teman-teman mahasiswa pertanian, ketika carilah ilmu yang sebaik mungkin, yang serius mungkin. Jangan terlalu peduli dengan itu. Nah, itu saran saya. Geluti pertanian dengan luar biasa semangat. Kemudian setelah kamu nanti selesai, kamu tentukan pilihan mau masuk sebagai pengusaha pertanian atau membesarkan perusahaan lain yang bergerak di bidang pertanian. Sama saja. Atau masuk ke dunia pemerintahan yang berhubungan dengan pertanian. Lalu nanti ketika jadi pembesar di dunia pemerintahan yang berhubungan dengan pertanian, maka buatlah regulasi yang memihak ke petani. Seperti itu. Jadi ke depan menurut saya prospeknya luar biasa. Bahkan menurut saya ya, ini pandangan saya. Ke depan 50 tahun lagi mungkin perusahaan yang paling disorot adalah perusahaan pertanian. Selamat kepada teman-teman mahasiswa pertanian angkatan 2021 yang masuk pada posisi yang benar, pada tempat yang benar dan tempat yang dibutuhkan negara ini, gitu kan. Jadi negara ini itu ke depan butuh produk pangan yang banyak dan produk pangan yang punya standarisasi. Lah diharapkan nanti adik-adik yang ada di angkatan 2021 ini menjadi mahasiswa hebat yang bisa tampil di dunia pertanian, jika perusahaan atau bekerja di perusahaan pertanian atau menjadi pegawai di pemerintahan yang ada di bidang pertanian, gitu. Jadi nanti harapannya teman-teman ini harus bekerja di dunia pertanian. Nah ini pendapat saya loh. Kenapa kok harus berada di dunia pertanian? Karena pertanian sebenarnya kan sektor yang sangat menjanjikan ke depan. Banyak negara sekarang itu berlomba-lomba memodernkan pertaniannya dengan harapan tidak didikte oleh negara lain. Karena bagaimanapun juga pangan adalah salah satu yang bangsa ini. Ternyata aku tidak salah masuk ke fakultas pertanian.